Timnas Inggris resmi coret 8 pemain dan panggil 5 pemain baru. Timnas Inggris resmi mencoret 8 pemain jelang tampil di ajang UEFA Nations League. Timnas Inggris dijadwalkan akan bertemu dengan Yunani dan juga Republik Irlandia. Sebanyak 5 pemain dipanggil sebagai penggantinya. Mereka yang dicoret adalah Trent Alexander-Arnold, Levi Colwill, Phil Foden, Jack Grealish, Cole Palmer, Aaron Ramsdale, Declan Rice, dan juga Bukayo Saka. Sebagai gantinya ada 5 pemain yang mendapatkan panggilan. Mereka adalah Morgan Rogers, Jarrod Bowen, Gerard Brentwaite, Tino Livramento, dan juga James Trafford. Giroud dan Griezmann pensiun dari timnas Prancis. Hernandez merasa kesepian. Timnas Prancis akan memainkan UEFA Nations League di bulan November ini. Jelang laga, Theo Hernandez merasa kesepian di timnya lantaran 2 penggawa senior semacam Oliver Giroud dan juga Antoine Griezmann sudah putuskan pensiun dari Les Blues. PK Milan ini memang dikenal dekat dengan 2 penggawa tersebut. Kesepiannya juga semakin memuncak ketika saudaranya yakni Lucas Hernandez juga tengah cedera. Hal serupa juga terjadi pada Benjamin Pavard. Lamine Yamal cedera absen bela Spanyol di UEFA Nations League. Lamine Yamal mengalami cedera saat berlatih bersama Barcelona. Pemain 17 tahun itu harus absen membela timnas Spanyol di ajang UEFA Nations League di bulan kali ini. De La Fuente angkat bicara soal cedera yang memaksa Yamal akan absen. Menurutnya keputusan tersebut sudah tepat demi kebugaran dari sang pemain. Ole Gunnar Solskjaer masih betah menganggur. Ole Gunnar Solskjaer mengungkapkan alasannya di balik dirinya yang kini tidak terlalu ngotot untuk melakukan karir di dunia manajerial sepak bola setelah dipecat oleh MU. Solskjaer mengungkapkan kondisi hidupnya yang tenang dan nyaman dalam sebuah wawancaranya di dalam podcast milik radio di Norwegia. Dengan kondisi finansial yang stabil, pria berusia 51 tahun tersebut menikmati waktu luangnya tanpa tekanan. Kylian Mbappe sedang tak baik-baik saja. Real Madrid sedang menghadapi situasi sulit dengan Kylian Mbappe. Penyerang Prancis itu tampak tidak dalam kondisi terbaiknya. Dia gagal mencetakkan gol dalam 4 pertandingan terakhir. Menurut laporan dari Marca, performa buruk Mbappe dikaitkan dengan beberapa masalah di luar lapangan, termasuk perselisihan terbarunya dengan sang pelatih timnas Prancis yakni Didier Deschamps, dan juga permasalahan hukum terkait gaji yang belum dibayarkan oleh PSG. Timnas Jepang antusias hadapi Indonesia di Jakarta. Timnas Jepang sudah tiba di Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Samurai Biru antusias bentrok dengan Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan Rizudua menjadi salah satu pemain yang dipanggil Jepang untuk laga kontra Indonesia. Winger milik SC Freiburg tersebut mengaku senang melihat antusiasme penggemar menatap laga ini. Resmi Kevin Dix bisa main di laga versus Jepang. Kevin Dix dipastikan bisa bermain di laga Indonesia versus Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh sang ketum PSSI yakni Erick Thohir. Erick Thohir berharap kehadiran dari Kevin Dix mampu membuat lini pertahanan Indonesia jadi lebih tangguh. Terlebih lawan yang dihadapi nanti adalah tim Jepang, tim dengan peringkat FIFA tertinggi di Asia. AFC tunjuk Indonesia jadi tuan rumah Piala Asia Futsal 2026. Konfederasi Sepak Bola AFC menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia Futsal 2026. Menariknya, pengumuman itu dikeluarkan sehari usai skuad Garuda menjadi raja baru dari ASEAN. Menjadi tuan rumah membuat Indonesia dipastikan tampil di putaran final. Dan pada edisi Piala Asia terakhir, langkah Evan Sumelena dan kawan-kawan gagal lolos dari kualifikasi. Belum diketahui jadwal pasti dan juga venue Piala Asia Futsal 2026. Federasi Futsal Indonesia tampaknya juga belum membahasnya. Demi Marseille, De Zerbi tolak pinangan dari Manchester United. Nama Roberto De Zerbi sempat santer dikaitkan bakal menjadi pelatih baru dari Manchester United. Namun dirinya menolak guna bisa menukang Marseille dan memulai proyek barunya di Prancis. Menurut laporan El Quebe, De Zerbi mengklaim mendapatkan penawaran kontrak yang bisa membuatnya merapat ke United. Namun hal tersebut ditolak lantaran dirinya mengincar hasrat untuk bisa memperkuat Marseille dan jika pilihannya uang, ia bakal merapat ke Manchester United.
David Cote ketahuan menghina Liverpool dan Jurgen Klopp langsung diskors. Skandal muncul dari perwasitan Premier League. Salah satu wasit di Liga Inggris yakni David Cote resmi dihukum skorsing usai beredar video dirinya mengolok-olok dan menghina Liverpool serta Jurgen Klopp. Biji Mel sebagai badan wasit Liga Inggris pun langsung mengambil tindakan atas kasus ini. Mereka menggelar investigasi dan akhirnya memutuskan untuk menghukum sang wasit. Cote menjadi wasit VAR saat Liverpool menghadapi Everton pada Oktober 2020 silam. Kala itu kiper Everton yakni Jordan Pickford melakukan tackle berbahaya terhadap Virgil van Dijk. Akibatnya Van Dijk harus mengalami cedera ACL dan absen hingga akhir musim. Man City lagi kalah melulu, awal bulan depan Liverpool sudah menunggu. Tren negatif sedang diakrabi oleh Manchester City. Momen jeda internasional harus dimaksimalkan karena setelah itu lawan-lawan berat sudah menunggu. Laga-laga berat sudah menanti Liverpool. Tottenham akan menjamu pada tanggal 23 November di ajang Premier League. Setelah itu dalam hitungan hari Feyenoord juga akan harus dijamu pada laga di Liga Champions. Dan di awal bulan depan Manchester City akan menyambangi markas milik Liverpool. Setelahnya mereka akan bertemu dengan Nottingham Forest dan juga Crystal Palace. Darwin Núñez main bagus bisa jadi kunci Liverpool juara Liga Inggris. Tony Cascarino, presenter dari Talksport, meyakini bahwa kontribusi Núñez akan menjadi faktor kunci bagi Liverpool dalam perburuan juara. Tahun lalu Cascarino mengkritik keras, tetapi sekarang pandangannya sedikit berbeda. Dia melihat Núñez bisa menjadi senjata baru di bawah asuhan dari Arne Slot. Núñez memberikan dimensi baru bagi permainan Liverpool. Núñez baru 4 kali jadi starter di musim ini, dengan 4 kesempatan lainnya dari bangku cadangan, namun ia telah menunjukkan ketajamannya dengan mencetakkan 2 gol serta 1 assist. Trent Alexander-Arnold bakal absen agak lama di Liverpool. Ada kabar kurang baik datang bagi Liverpool. Bek mereka yakni Trent Alexander-Arnold dilaporkan akan menepi agak lama karena mengalami cedera. Sampai diketahui mengalami cedera hamstring. Cedera ini dikabarkan berada di level yang cukup sedang. Ia diperkirakan baru bisa comeback setelah jeda internasional di bulan November nanti. Selama Trent Alexander-Arnold cedera, maka Connor Bradley akan jadi pilihan utama Arne Slot di posisi kanan pertahanan Liverpool. Bukan AS Roma, klub Championship ini bakal jadi pelabuhan anyar bagi Frank Lampard. Legenda Inggris dan Chelsea yakni Frank Lampard tampaknya tidak lama lagi akan kembali ke panggung sepak bola. Terbaru ia selangkah lagi akan menukangi tim Championship yakni Coventry City. Menurut laporan dari The Mirror, pemilik klub yakni Docking menginginkan nama pelatih yang sudah mapan untuk menggantikan Mark Robinson yang secara mengejutkan dipecat pekan lalu setelah 7,5 tahun memimpin di Coventry. Manchester City akan paksa Atalanta lepas Ederson di Januari. Dilaporkan oleh Football Insider, Atalanta akan dipaksa untuk mempertimbangkan tawaran transfer besar dari Manchester City untuk Anderson Silva di bulan Januari nanti. Sebelumnya, Football Insider juga mengungkapkan bahwa Manchester City telah memulai langkah-langkah untuk bisa mendatangkan gelandang 25 tahun tersebut. Juara bertahan Liga Inggris ini mengidentifikasi Ederson sebagai target potensial untuk menggantikan Rodri. Pemain berusia 25 tahun itu juga sangat penting bagi Atalanta di musim lalu ketika mereka berhasil meraih gelar Liga Eropa, di mana ia mencetakkan 7 gol serta 1 assist dalam 53 penampilan. Ruben Amorim akhirnya spill pemain Sporting yang akan dibawa ke Manchester United. Ruben Amorim menegaskan bahwa Manchester United tidak akan mendatangkan pemain Sporting pada bursa transfer Januari ini. Namun ia mengakui bahwa ia akan menyambut baik kesempatan klub untuk bisa mendatangkan Pedro Gonçalves. Gonçalves telah menjadi pemain kunci dalam sistem Amorim di Sporting dan telah memainkan peran integral dalam 2 musim ketika timnya memenangkan Liga Portugal. Bayern Munchen ramaikan perburuan transfer bintang milik Sporting.
Bayern Munchen merambaikan perburuan transfer bintang lini depan Sporting Lisbon yakni Victor Gyökeres yang juga menjadi incaran Barcelona serta PSG. Sky Sports Jerman melaporkan bahwa Bayern Munchen tengah tunjukkan ketertarikan mereka kepada Gyökeres, diantaranya dengan mencari tahu berbagai informasi mengenai pemain tersebut, meskipun belum ada langkah nyata apapun dari Bayern Munchen untuk bisa menggait sang pemain. Bayern Munchen rencananya terus memantau situasinya dengan seksama. Striker 26 tahun tersebut diperkirakan akan meninggalkan Sporting Lisbon paling lambat pada musim panas mendatang, dengan nantinya ada ongkos transfer yang mencapai 60 juta euro. Bek Jerman jadi solusi pertahanan Real Madrid di Januari. Real Madrid berpotensi menambah kekuatan di lini belakang mereka di bursa transfer Januari. Palang pintu Bayer Leverkusen yakni Jonathan Tah masuk dalam bidikan mereka untuk bisa diamankan di tengah musim. Menurut laporan dari Diario AS, Jonathan Tah menjadi salah satu opsi yang bisa diselami oleh Madrid untuk menambah gairah di jantung pertahanan mereka. Menilai kontraknya yang akan selesai di akhir musim nanti, ada potensi sang pemain bisa diamankan dengan harga yang murah. Ada kemungkinan Leverkusen bersedia melepasnya dengan harga yang murah dibandingkan harus kehilangannya secara gratisan. Real Madrid diminta gelontorkan 338 miliar untuk Aymeric Laporte. Juara bertahan La Liga Spanyol dan juga Liga Champions, Real Madrid sedang memantau beberapa pemain, termasuk diantaranya adalah pemain timnas Spanyol yakni Aymeric Laporte yang saat ini memperkuat Al Nassr. Kini seperti yang diberitakan oleh AS, Al Nassr meminta biaya transfer mencapai 15 juta euro atau hingga 20 juta euro untuk melepas Laporte kembali ke Real Madrid. Bek berusia 30 tahun itu dinilai sebagai tambahan yang ideal di bulan Januari nanti karena ia punya pengalaman segudang dan dinilai masih bisa tunjukkan penampilan papan atas selama beberapa tahun ke depan.